Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang mengatakan bahwa Ismul A'zam itu Allah. Ada yang mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Ada yang mengatakan Ismul A'zam itu Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ada yang mengatakan Ismul A'zam itu Hu dan sebagainya. Jadi sebetulnya Ismul A'zam itu banyak atau cuma satu saja, yaitu Allah? Jawab, Ismul A'zam itu banyak. Ismul A'zam adalah setiap nama yang dimiliki Allah atau setiap simbol-simbol yang menghubungkan kita kepada Allah, termasuk juga, ini hati-hati dipahami ya, termasuk juga setiap orang yang di kolbunya tertanam nama Allah. Berarti orang ini wali. Kalau Nabi sudah tidak ada lagi, karena Nabi Muhammad sah, Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Muhammad SAW. Sekali lagi, Ismul A'zam adalah setiap nama yang dimiliki Allah atau setiap simbol yang menghubungkan kita kepada Allah atau setiap orang yang di kolbunya terpatri nama Allah. Saya kasih contoh. Ketika Sayyidina Ibnu Umar sedang menderita sakit, menurut satu riwayat kakinya yang sakit, nggak sembuh-sembuh. Lalu datang seseorang yang menjenguknya, berkata, kalau engkau ingin sembuh, panggil seseorang yang paling engkau cintai. Spontan Ibnu Umar menjawab, Ya Muhammad, Ya Muhammad. Maka Umar pun sembuh. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Atau kisah seseorang yang sedang dirampok, lalu ia teringat kepada gurunya, Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tolonglah saya. Pada waktu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang duduk-duduk di suatu tempat pengajian. Syekh Abdul Qadir melemparkan kelompennya ke atas langit-langit. Kelompen itu sandal yang terbuat dari kayu. Kita menyebutnya trompa, bakia, atau sandal Jawa, atau selop kayu. Muridnya di tempat itu bertanya, kenapa Tuan Guru melempar kelompen ke atas? Dijawab oleh Syekh, ada muridku sedang butuh bantuanku. Ternyata benar. Beberapa jam kemudian datang seseorang mengadu bahwa ia hampir saja kena rampok. Lalu ia berteriak memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan perampok itu pingsan seketika atau bahkan tewas. Saya tidak tahu. Pokoknya perampok itu tidak berdaya karena ada kelompen sandal kayu yang menimpa kepalanya dari atas langit. Kok bisa itu terjadi? Karena semua nama Allah, nama Allah semuanya ada di dalam kolbu Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan kolbu para walinya, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, waliullah. Kalau memanggil Nabi Muhammad, membuat si pemanggil terhubung langsung kepada Ismul A'zam. Di masa lalu, khususnya di Kalimantan Selatan dan beberapa tempat lain, ada bacaan Khatib Saman. Nama ini merujuk kepada imam mereka, yaitu Muhammad bin Abdul Karim As-Saman. Bukan orang sembarangan ini. Ini guru besar di Madinah yang mengajarkan zikir kolbu. Dan beliau adalah seorang waliullah. Ketika muridnya juga akan kena begal, dibegal orang, ia memanggil Ya Saman. Bukan berarti dia menuhankan Syekh Saman.
bukan berarti dia menyembah gurunya, yaitu Muhammad bin Abdul Karim As-Saman. Dia cuma teringat dengan rasa cinta kepada gurunya, membuat ia teringat kepada ajaran-ajaran dan petuah-petuah gurunya, bahwa Allah Maha Kuasa, Allah sanggup berbuat apa saja. Jika bagi setiap orang dianggap mustahil, bagi Allah apapun jadi. Ini pula yang diajarkan oleh As-Saman. Dalam bahasa tarekat ada istilah nida. Ya, nida berarti menyeru, memanggil sesuatu untuk mengharapkan sesuatu, misalnya pertolongan. Ini tidak syirik, tidak menyekutukan Allah. Cuma kecuali bagi orang-orang yang belum apa-apa sudah berburuk sangka. Ismul A'zam itu asma Allah, asmaul husna. Ya, semua asmaul husna adalah Ismul A'zam. Dan semua Ismul A'zam itu terkumpul dalam nama Allah. Ujung dari nama Allah adalah Hu, Allahu. Maka jangan heran jika ada perkumpulan atau majelis yang berzikir Hu, 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 Hu. Ada huruf wawunya itu. Huwa artinya dia. Dia itu siapa? Huwa Allah. Allah. Dia adalah Allah. Bahkan menurut satu kisah, Imam Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili dari tarekat Syadziliyah, ketika beliau ditanya apakah Ismul A'zam itu, beliau menjawab, waliullah. Ismul A'zam itu wali-wali Allah. Imam Abu Yazid juga ketika ditanya Ismul A'zam itu bagaimana, beliau malah menjawab, Ismul A'zam itu nama yang agung. Apa kamu tahu ada nama Allah yang tidak agung? Jika kamu sudah menemukan ada nama Allah yang tidak agung, barulah saya memberitahukan Ismul A'zam itu apa. Nah, pelajarilah nama-nama Allah. Bagaimana maksud pengertian dari nama-nama itu? Bagaimana menghayati nama-nama Allah itu? Dengan mengamalkan nama-nama itu dalam hal kebaikan, untuk menanamkan rasa cinta yang mendalam kepada nama-nama itu, yang semuanya adalah nama-nama milik Allah. Kalau kita memanggil ya Allah, ya Mujibu, wahai Allah, wahai yang maha mengabulkan, kita bukan ngajar-ngajari Allah, bukan mendikte Allah, bukan mengingatkan Allah bahwa dia maha mengabulkan, tapi kita sedang bermesraan atau bermanja-manja kepada Allah, merengek-rengek memohon kepada Allah dengan namanya, yaitu Al-Mujibu, maha mengabulkan. Itu contohnya. Oleh karena itu, kita kalau berdoa lebih baik jangan berkata ya Allah, jika engkau maha mengabulkan, buktikanlah ya Allah. Jangan begitu. Lebih baik jangan begitu. Tapi berdoalah, ya Allah, engkaulah yang maha mengabulkan. Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi saya meminta? Siapa lagi yang bisa mengabulkan kalau bukan engkau? Tolong ini dipahami ya. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.